Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya dari makalah yang saya buat dengan mata kuliah Teknik Pantai. Saya adalah mahasiswa semester 3, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Katolik de la Salle, Manado. Dengan judul Konsep Penataan dan Kajian Pengembangan Kawasan Pesisir. Dosen mata kuliah Feni Muniaga, SDMT, nama penyusun Anastasia Pio, dengan NIM 1901438. Dalam presentasi saya kali ini, ada 6 tahapan yang akan saya bahas. Yang pertama, latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang diangkat, tujuan dari penelitian, pembahasan isi dari materi, kesimpulan dari materi, dan yang terakhir, saran. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang permasalahan. Jadi apa sih yang menjadi dasar penelitian saya? Nah, seperti kita ketahui bahwa kawasan wilayah pesisir pantai dan lautan merupakan kawasan yang sangat strategis, baik secara ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi. Di kota saya, yaitu Kota Bitung ini memiliki potensi yang cukup besar di bidang kelautan. Misalnya, Palelangan Air Tembaga di Kota Bitung. Palelangan ini berada di wilayah pesisir pantai Air Tembaga, Kota Bitung. Bukan hanya masyarakat Kota Bitung saja yang membeli ikan di situ, melainkan masyarakat di luar Kota Bitung juga datang membeli ikan di tempat tersebut. Nah, yang menjadi dasar penelitian, selain memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang beragam dan bernilai strategis di wilayah pesisir, masyarakat dan pemerintah juga berperan penting dalam pengembangan wilayah pesisir tersebut di Palelangan Air Tembaga, Kota Bitung. Pemerintah telah menyediakan tempat penampungan ikan sebagai sektor usaha yang diharapkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di sana. Kita masuk ke yang kedua, rumusan masalah yang diangkat. Saya ada 2 rumusan masalah yang saya angkat. Nah, beberapa rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara masyarakat mengelola dan melestarikan kawasan Palelangan Air Tembaga Kota Bitung. Dan apa saja sih peran pemerintah dalam pengembangan wilayah pesisir pantai Air Tembaga di Kota Bitung? Tujuan penelitian, konsep penataan dan kajian pengembangan kawasan pesisir. Nah, karena presentasi ini dibuat dari makalah yang saya buat, yang memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui potensi apa saja yang bisa diperoleh dari wilayah pesisir pantai, supaya bisa memanfaatkan wilayah pesisir tersebut dengan baik dan benar. Nah, terdapat 3 bagian pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengembangan kawasan wilayah pesisir Air Tembaga. Nah, kenapa saya pilih kawasan pesisir di Air Tembaga? Karena merupakan daerah yang cukup dekat dengan tempat tinggal saya. Jadi, Kecamatan Air Tembaga ini terletak di Kota Bitung. Kota Bitung sendiri terkenal dengan produksi ikan cakalangannya, sehingga mendapat julukan sebagai Kota Cakalang. Selain julukan Kota Cakalang, Kota Bitung juga dijuluki yakni Kota 3 Dimensi, karena merupakan pusat industri, pelabuhan laut, dan juga kota wisata. Nah, Palelangan Air Tembaga juga merupakan pusat industri di Kota Bitung. Terdapat juga banyak pabrik ikan di sekitarnya. Dengan demikian juga, itu merupakan salah satu pengembangan wilayah pesisir pantai
yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat yang menjadikannya bisnis. Nah, seperti di video ini, kita lihat di sini banyak masyarakat dan juga ada pabrik-pabrik yang berada di sekitarnya. Sebagai contohnya, hasil tangkapan ikan para nelayan dijual ke pabrik ikan terdekat. Pabrik-pabrik ikan tersebut juga mempekerjakan masyarakat setempat. Jadi masyarakat yang berada di sekitarnya itu bekerja di pabrik-pabrik atau juga sebagai nelayan. Nah, 2. Permasalahan wilayah pesisir Palelangan di Air Tembaga. Pokok permasalahan dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai Air Tembaga yaitu pencemaran, kerusakan habitat pantai, konversi kawasan lindung, dan bencana alam. Permasalahan-permasalahan tersebut sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan penduduk, baik yang tinggal di kawasan pesisir Air Tembaga maupun penduduk yang berada di luar wilayah pesisir Air Tembaga. Jadi misalnya masyarakat yang datang ke Palelangan tersebut, mereka membuang sampah sembarangan, atau juga aktivitas kegiatan penduduk di sana atau nelayan yang mengakibatkan kerusakan alam. 3. Perencanaan wilayah pesisir Palelangan Air Tembaga. Jadi, perencanaan dapat dipandang sebagai proses untuk menentukan tujuan apa saja yang akan kita capai pada masa yang akan datang, dan mengklarifikasi tahapan-tahapan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Tak hanya itu juga, harus mengenal prinsip keseimbangan antara pembangunan dan konservasi atau perencanaan pembangunan kawasan lindung. Nah, ini merupakan pabrik-pabrik yang ada di tempat tersebut di kawasan wilayah pesisir Air Tembaga. Jadi, kawasan wilayah pesisir Palelangan Air Tembaga sudah banyak investor-investor yang mendirikan pabrik. Dengan berdirinya pabrik tersebut, secara langsung menambah perkembangan dan juga potensi daerah tersebut. Salah satu contohnya mengurangi pengangguran, karena karyawan yang bekerja di pabrik tersebut merupakan masyarakat sekitar daerah pabrik. Nah, ini merupakan pabrik-pabrik yang berada di pantai kawasan pesisir wilayah Air Tembaga. Selanjutnya, kesimpulan dari materi. Kawasan wilayah pesisir pantai Air Tembaga merupakan daerah yang saya pilih untuk mengetahui pengembangan kawasan pesisir daerah tersebut, karena di sana terdapat palelangan ikan dan banyaknya pabrik-pabrik. Jadi, saya tertarik untuk meneliti wilayah pesisir tersebut untuk mengetahui bagaimana daerah pesisir di sana berkembang dengan disedianya penampungan ikan dari pemerintah. Apakah masyarakat memanfaatkannya dengan baik atau tidak? Nah, jadi kan kita sudah lihat di kawasan wilayah pesisir Air Tembaga itu terdapat potensi yang sangat besar untuk para nelayan, dan juga di sana sudah adanya pabrik-pabrik ikan. Para investor juga sudah mendirikan pabrik-pabrik tersebut dengan baik dan dibangun dengan bagus. Saya sudah pergi ke lokasinya. Juga masyarakat di sana memanfaatkan potensi tersebut dengan baik. Nah, jadi saran saya, sebaiknya kita sebagai masyarakat harus menjaga kebersihan dan juga potensi yang ada di pesisir pantai tersebut, karena itu merupakan aset kita bersama. Juga kita sebagai masyarakat yang berada di wilayah pesisir, hendaknya memanfaatkan wilayah pesisir tersebut dengan sangat baik dan benar, tidak mencemari lingkungan pesisir agar supaya semakin berkembang apabila kita melestarikannya dengan sebaik mungkin. Terima kasih, demikianlah hasil penelitian saya. Sekian dan terima kasih.